Baik, kita masuk ke pencast selanjutnya, yaitu ada pencast tentang kebersihan diri atau personal hygiene kepada ibu nifas. Baik, untuk personal hygiene ini kita sudah tahu ya bahwasanya kalau kita nggak mandi atau tidak melakukan kebersihan diri di bagian tubuh kita ini rasanya itu tidak akan nyaman, baik dalam mau tidur maupun beraktivitas lainnya. Dan otomatis bau badan kita ini akan tercium ke hidung kita, bahwasanya gak enak gitu punya badan yang tidak bersih. Jadi kebersihan diri ibu nifas ini sangat membantu untuk mengurangi terjadinya infeksi atau sumber infeksi, dan juga akan meningkatkan perasaan nyaman ketika tubuh si ibu itu sudah bersih atau sudah melakukan personal hygiene. Tapi jika si ibu tersebut malas melakukan personal hygiene untuk dirinya sendiri, ya mau gimana lagi? Ya tentunya ibu tersebut akan terinfeksi atau kena sumber infeksi dari kuman-kuman. Apalagi kalau ibu itu pada saat baru melakukan masa kelahiran, pastinya kan itu memerlukan kebersihan diri yang sangat baik. Karena pada saat dia melahirkan memang secara umumnya itu memang dibersihkan. Tapi kan di bagian dari pinggang ke bawah ini saja, bagian ke pinggang sampai ke paha itu saja yang memang lebih terutamakan untuk kebersihannya. Jadi bagian tubuh ini kan memang dibersihkan juga, baik di lap maupun mandi. Tapi kan yang lebih bagusnya lagi itu ketika ibu nifasnya tadi sudah selesai lahiran, sudah bisa melakukan ambulasi atau mobilisasi, sudah bisa berjalan untuk melakukan aktivitas lainnya. Nah, tentunya ibu tersebut harus melakukan personal hygiene karena dia sudah bisa melakukan aktivitasnya. Jadi personal hygiene itu atau kebersihan diri itu terkhusus buat si ibu itu sangat penting. Jadi personal hygiene atau kebersihan tubuh ini ibu harus melakukannya 2 kali dalam sehari, baik pagi maupun sore. Jadi di sini kita sebagai tenaga kesehatan itu memang harus memberikan penjelasan kesehatan kepada si ibu, bahwasanya harus mengganti pakaian itu kalau memang pakaian si ibu tersebut sudah mulai bau atau kotor, entah kena atau pas merawat bayinya nanti kena bercak feses si bayi, kita ganti supaya tidak bau mengenai tubuh kita juga, dan supaya tidak ada bau badan yang lengket di badan kita. Ibu nifas itu nggak dituntut harus wangi, lebih penting itu bersih, jangan kotor. Bersih dan jangan kotor itu udah bagus dibandingkan hanya wangi. Wangi bisa saja itu diberikan parfum. Jadi yang penting itu kebersihan tubuh si ibu, terkhusus kebersihan di bagian kemaluan si ibu atau daerah vagina maupun perineum. Jadi mana tahu ibu yang mengalami penjahitan luka perineum itu memang harus diperhatikan atau memang harus dilakukan perawatan luka perineum. Jangan memakai sabun ya, itu nggak dibetulkan. Tetapi coba untuk membersihkan bagian perineum atau lukanya itu menggunakan antiseptik atau Dettol. Dan selalu diingatkan juga kepada ibu nifas yang ingin membersihkan bagian perineumnya itu dari arah ke depan ke belakang. Arah ke depan ya, ini depan, sap. Udah nih, kita pakai kapas yang sekali pakai, ya kan? Yaudah, usap sekali buang. Jangan kita ulang-ulang sekali begini, tapi sap buang. Gitu caranya untuk melakukan pembersihan di bagian perineum ibu supaya tidak terjadi infeksi. Dari segi pakaian juga ibu memang harus mengetahui pakaian apa yang sebaiknya yang ibu pakai agar merasa nyaman. Jadi pakaian itu sebaiknya yang terbuat dari bahan yang mudah menyerap keringat. Karena kan produksi keringat menjadi lebih banyak ketika kita sebagai ibu nifas nanti sudah mulai melakukan banyak aktivitas. Jadi keringatnya itu akan menyerap ke baju kita. Begitu untuk pakaian yang akan ibu pakai nanti. Kemudian pakaiannya itu jangan yang terlalu ketat, longgar saja. Karena kan kalau pakaiannya terlalu ketat
itu akan susah juga atau kurang nyaman juga sih untuk dipakai oleh ibu ketika mau menyusuinya juga. Jadi kan karena si ibu tersebut mau melakukan menyusui kepada si bayinya nanti, ya pakailah sebaik mungkin pakaian yang memang merasa nyaman. Jangan terlalu ketat, pakailah yang agak longgar-longgar saja. Kemudian lakukan kebersihan rambut. Mungkin setelah bayi lahir, ibu mungkin akan mengalami kerontokan rambut karena itu akibat gangguan dari hormon tubuhnya si ibu juga. Karena itu juga akan bisa mengakibatkan kerontokan. Jadi pada saat kebersihan tubuh ibu atau melakukan personal hygiene, kebersihan rambut itu jangan lupa juga. Itu sangat penting. Jadi itulah salah satu kebutuhan atau penkes untuk personal hygiene kepada si ibu. Jadi personal hygiene-nya itu ada kebersihan. Jadi personal hygiene pada ibu itu memang harus kita lakukan. Personal hygiene itu memang sangat penting yang harus kita ketahui. Baik dari yang pertama itu kebersihan dari tubuh kita, dari ujung rambut sampai ke ujung kaki. Terus yang kemudian itu udah untuk kebersihan pakaian yang akan kita gunakan. Pakailah pakaian yang bersih, pakailah pakaian yang kita rasa aman. Jangan terlalu ketat, pakai yang longgar. Oke? Untuk penjelasan personal hygiene untuk ibu sampai di sini dulu. Kita lanjut ke penkes selanjutnya.